Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama thaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini yaumul Jumu'ah, semoga kita dan keluarga kita selalu dalam petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-145 tentang sikap keingkaran dan penentangan orang-orang Yahudi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminal zalimin. Dan sesungguhnya jika engkau mendatangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab semua ayat atau tanda-tanda, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebagian dari mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya engkau kalau demikian termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir beliau, Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud daripada ayat ini. Yukhbirullahu ta'ala an kufril yahudi wa inadihim wa mukhalafatihim ma ya'rifunahu min sya'ni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan mengenai kekufuran, keingkaran dan penentangan orang-orang Yahudi terhadap keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ketahui. Wa annahu law aqama alaihim kulla dalilin ala sihhati ma ja'ahum bih lamma taba'uhu wa taraku ahwa'ahum. Dan seandainya beliau mengemukakan semua dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka tetap tidak akan mengikuti dan tidak akan meninggalkan keinginan atau hawa nafsu mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan sesungguhnya jika engkau mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yakni Taurat dan Injil, semua ayat atau keterangan-keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir menerangkan maknanya, wallah, demi Allah, la in ji'tal yahuda wan nasara bi kulli mu'jizatin ala sidqika fi amril qiblati mattabi'uka ya Muhammad wala sallu ila qiblatik. Jika engkau mendatangkan semua mukjizat atas kebenaranmu mengenai perubahan arah kiblat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka sekali-kali mereka tidak akan mengikutimu wahai Muhammad. Mereka juga tidak akan mau beribadah mengarah kepada kiblatmu. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan, li'annahum kafaru wa qad tabayyana lahumul haqq wa laysa tanfa'uhumul ayatu ay al-alamatu. Alasan mereka
tidak mengikuti kiblat kaum muslimin karena mereka kufur, padahal sebenarnya mereka telah ditunjukkan jalan kebenaran. Mereka seakan tidak terpengaruh dengan ayat-ayat atau tanda-tanda yang diturunkan kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya adalah wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini adalah merupakan ikhbarun an syiddati mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam lima amarahumullahu taala bih, sebagai pemberitahuan mengenai kesungguhan dan keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa annahu kama hum mustamsikuna bi araihim wa ahwaihim fahuwa aidha mustamsikun bi amrillahi wa ta'atihi wa tiba'i mardatihi wa annahu la yattabi'u ahwa'ahum fi jami' ahwalih. Sebagaimana mereka telah berpegang teguh kepada pendapat hawa nafsu mereka, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat teguh berpegang pada perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala apa yang diperintahkan Allah, mengikuti keridhaannya, serta beliau tidak akan mengikuti hawa nafsu mereka dalam segala hal. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba', dan sebagian dari mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan maknanya, ai innan nasara la yattabi'una qiblatal yahud kama annal yahuda la yattabi'una qiblatan nasara. Artinya sesungguhnya orang-orang Nasrani tidak akan mengikuti kiblat orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Yahudi tidak akan mengikuti kiblat orang-orang Nasrani. Lima bainahum minal adawati wal khilaf asyadid ma'annal kulla min bani Israel. Sebab di antara keduanya terdapat permusuhan dan perbedaan yang mencolok, walaupun keduanya adalah keturunan Bani Israel. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada ayat ini Allah kembali mengingatkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Dan sesungguhnya jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, ai wala in furida wa qaddara annaka sayartahum ala ahwa'ihim wattaba'ta ma yahbunahu wa yahbunahu ba'da wujuhil burhan alladhi ja'aka bi tariqil wahyi. Artinya, dan sungguh jika engkau diperkirakan mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka setelah tampak jelas bukti-bukti yang datang kepadamu melalui wahyu, innaka idzal laminal zalimin, sesungguhnya engkau kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ai takunu mimman irtakaba afhasyal zulmi, kamu termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman yang teramat keji. Wal kalamu waridun ala sabilil furud wa taqdiri wa illa fahasyahu sallallahu alaihi wasallam min atba'a ahwa al-kufrati al-mujrimina wa huwa min babit tahyij litsabati alal haqq. Kalimat ini muncul sebagai spekulatif, ya jika tidak, dan Allah Subhanahu wa taala tentu menghindarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mengikuti keinginan hawa nafsu orang-orang kafir yang durhaka. Kalimat ini merupakan kategori aspirasi untuk menetapkan perkara yang hak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 145. Allah telah menjelaskan bagaimana keingkaran dan penentangan orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW dalam persoalan kiblat. Namun demikian, yang lebih penting pesan ini adalah bahwa janganlah kita,
umat Rasulullah, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti hawa nafsu mereka orang-orang Yahudi. Kita harus benar-benar serius, bersungguh-sungguh dengan sekuatnya untuk berpegang teguh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, naudzubillah, kita termasuk orang-orang yang zalim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan dan menambah kepada kita kekuatan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.